لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Septin Hari. Kali ini kita akan membahas soal tes wawasan kesehatan haji part 13. Jangan di-skip supaya teman-teman yang ingin menjadi pelayan tamu Allah bisa lulus di tahun 2025. Kali ini akan berbeda dari part sebelum-sebelumnya. Dimulai dari part ini, insya Allah kita akan membahas 10 soal. Karena mengingat TWKH semakin dekat. Check it out. Soal nomor 61, jika hasil EKG menunjukkan elevasi segmen ST pada lead 2, 3, dan AVF, kemungkinan besar jemaah tersebut mengalami A. Infak miokard inferior, B. Infak miokard anterior, C. Infak miokard lateral, D. Infak miokard posterior, bukan salah satu di atas. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Jawabannya adalah A. Infak miokard inferior. Soal nomor 62, petugas yang menyertai jemaah adalah A. Petugas kloter, B. Petugas non-kloter, C. Pembimbing ibadah, D. Petugas PPIH, Tenaga pendukung kesehatan haji. Jawabannya adalah A. Petugas kloter. Baiklah, sebelum lanjut, teman-teman boleh subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa bunyikan loncengnya, supaya channel ini bermanfaat, terus berkembang, dan saya bisa semangat untuk membuat konten. Lanjut soal nomor 63. Kalender Hijriyah dihitung berawal dari peristiwa A. Perang Badar, B. Turunnya wahyu, C. Isra dan Mi'raj, D. Hijrah Rasulullah SAW, Fatu Mekkah. Jawabannya adalah D. Hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Soal nomor 64, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 mengatur tentang A. Petunjuk teknis penyelenggaraan kesehatan haji di embarkasi, B. Petunjuk teknis penyelenggaraan kesehatan haji di Indonesia, C. Petunjuk teknis penyelenggaraan kesehatan haji di Tanah Suci, D. Petunjuk teknis penyelenggaraan kesehatan haji di tingkat provinsi, Petunjuk teknis penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi. Jawabannya adalah Petunjuk teknis penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi. Soal nomor 65, selama menunggu masa kepulangan, jemaah haji tetap berada di hotel untuk beristirahat, dan jemaah haji tetap dalam kondisi prima sebelum kembali ke Indonesia. Jemaah haji diharapkan tetap memenuhi arahan atau himbauan dari petugas, yaitu A. Jemaah haji yang sehat harus menyerahkan kartu kewaspadaan kesehatan jemaah haji atau K3JH ke puskesmas terdekat dalam kurun waktu 14 hari setelah kepulangan. B. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS seperti menjaga kebersihan diri dan lingkungan, konsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup. C. Minum air 200 ml per jam. D. Mengisi kartu kewaspadaan kesehatan. Belanja oleh-oleh sampai tengah malam. Jawabannya adalah B. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti menjaga kebersihan diri dan lingkungan, konsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup. Baiklah, soal nomor 66. Tugas PPIH Arab Saudi bidang kesehatan adalah
A. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi di daerah kerja muasasah. B. Melakukan inovasi dalam kegiatan promotif dan preventif. C. Pelaksana upaya promotif dan preventif, kuratif dan rehabilitatif, dan emergensi gerak cepat terkoordinasi dan terintegrasi. D. Melaksanakan tugas pembinaan, pelayanan, dan pelindungan kesehatan pada jemaah haji selama dan pasca operasional haji di Arab Saudi. E. Bukan salah satu di atas. Jawabannya adalah C. Pelaksana upaya promotif dan preventif, kuratif dan rehabilitatif, dan emergensi gerak cepat, terkoordinasi dan terintegrasi. Nah, di sini mungkin akan ada yang jawab D ya, teman-teman, melaksanakan tugas pembinaan, pelayanan, dan pelindungan kesehatan pada jemaah haji selama dan pasca. Nah, di sini teman-teman yang membuat saya rancu apakah jawabannya C atau D, karena di D ini dia sebutkan pasca operasional haji. Sedangkan kalau sudah pasca operasional haji, itu jemaah sudah balik ke Indonesia, teman-teman. Artinya bukan lagi tugas PPIH Arab Saudi yang menjadi tugas pasca operasional ini gitu ya. Jadi kalau saya pribadi ini lebih cenderung ke yang C, karena yang C ini adalah sudah merangkum semua tugas dari PPIH bagiannya masing-masing. Misalnya bagian Satgas PP gitu ya, satgas-satgas yang lain gitu ya. Jadi semua ini lebih, kalau saya cenderungnya ke C. Nah, kalau teman-teman cenderungnya ke yang mana? C, D, atau malah E, bukan salah satu di atas. Nah, coba komen di bawah ya teman-teman kalau misalnya ada jawaban yang berbeda. Nah, ini sumbernya dari, boleh teman-teman baca di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021. Oke, baik, kita lanjut dulu ke soal nomor 67. Pada saat operasional haji di Armusna, KKHI Makkah bertanggung jawab memberikan pelayanan di A. Musdalifah, B. Madinah, C. Mina, D. Bandara, E. Arafah. Jawabannya adalah A. Musdalifah. Soal nomor 68, manfaatkan waktu dengan beristirahat selama di bandara, baik jemaah haji gelombang 1 di Jeddah maupun gelombang 2 di Madinah. Hal tersebut di atas merupakan kegiatan manasik. A. Sehat pada masa tunggu. B. Sehat saat tiba di kampung halaman. C. Sehat saat kepulangan di Bandar Udara Arab Saudi. D. Sehat pada masa keberangkatan. E. Sehat selama beribadah haji di Arab Saudi. Jawabannya adalah C. Sehat saat kepulangan di Bandar Udara Arab Saudi. Soal nomor 69, jemaah haji sebelum melaksanakan ibadah haji ke Arab Saudi wajib melaksanakan berbagai rangkaian pemeriksaan dan pembinaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh jemaah haji untuk menetapkan status kelaikan terbang. A. Pemeriksaan masa debarkasi. B. Pemeriksaan masa operasional haji. C. Pemeriksaan masa embarkasi. D. Pemeriksaan masa keberangkatan. E. Pemeriksaan masa tunggu. Jawabannya adalah C. Pemeriksaan masa embarkasi. Soal nomor 70, salah satu uraian tugas pelaksana surveillance yaitu A. Menyusun rencana kerja surveillance kesehatan haji. B. Mengkoordinasikan kegiatan kesekretariatan. C. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan PPIH Arab Saudi bidang kesehatan, TKH dan TPK. D. Melakukan pengumpulan atau input data operasional kesehatan haji. E. Bukan salah satu di atas. Jawabannya adalah D. Melakukan pengumpulan atau input data operasional kesehatan haji.
Oke, baiklah teman-teman, sudah 10 soal kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada soal yang jawabannya berbeda, silahkan komen di bawah ya teman-teman. Tetap semangat. Jalan terindah dari kehidupan adalah mensyukuri apa yang telah kita jalani setiap hari tanpa ada penyesalan diri. Baiklah, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.